pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus. Tadi kita sudah banyak mengulas mengenai barang kiriman dari dan keluar negeri. Tadi juga sudah disampaikan beberapa hal mengenai fasilitas dan lain sebagainya oleh Mbak Tita maupun Pak Hendratno. Nah, ini sekarang saya ingin mengetahui bagaimana penyelesaian masalah pengiriman barang tersebut atau untuk si penerima. Mungkin Pak Hendratno atau Mbak Tita yang mau jawab? Untuk penyelesaiannya, kalau barang itu yang udah dijelaskan tadi tidak terkena bea masuk, barang itu akan dikeluarkan juga, langsung dirilis dari kantor pos Kediri, dikirim ke kantor pos terdekat dari penerima barang itu. Tapi kalau misalnya barang itu terkena pajak atau pungutan, setelah petugas bea cukai menerima permintaan resip barang tadi setelah pembelian, kalau kita menentukan nilai dari barang itu sudah ada, kita menentukan pungutannya seperti bea masuk, PPN, BPH-nya, atau PPNBM kalau barang itu termasuk barang mewah. Nah, setelah kita menentukan pungutannya, kita akan memberikan SPP BMPCP. Apa itu? Surat pernyataan bea masuk pungutan pajak dan cukainya ya. Setelah itu SPP BMPCP itu yang akan digunakan untuk membayar dari pungutan atas barang kiriman itu. Nanti SPP BMPCP itu akan diberikan ke petugas posnya. Petugas posnya akan memberikan ke pihak penerima barangnya itu untuk membayar sejumlah pungutan itu. Pembayarannya itu bisa melalui kantor pos terdekat dari si penerima itu, melalui ATM juga bisa, transfer barang langsung juga bisa. Nanti di SPP BMPCP itu akan ada kode billingnya. Kode billing itu yang akan digunakan untuk membayar atas pungutan itu. Nah, setelah dia memberikan resip pembayaran itu ke petugas kantor pos, kalau misalnya melalui ATM atau melalui bank, itu nanti barangnya akan bisa diterima sama si penerima barang itu. Baik, nah ini Mbak, lain halnya kalau misalkan si penerima barang dari pos tadi tidak atau keberatan mengenai SPP BMCP yang sudah ditertibkan, ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut, Mbak? Untuk keberataannya bisa, tapi penerima barangnya itu harus mengajukan keberatan atas pungutan itu ke petugas bea cukai yang ada di kantor pos itu. Bisa datang ke petugas bea cukai yang di kantor pos itu, atau bisa menghubungi di nomor layanan nanti yang udah ada di SPP BMPCP-nya itu. Di situ ada nomor teleponnya. Bisa menghubungi itu, bisa datang. Biasanya kita kalau misalnya sini kan Kediri ya, misalnya penerimanya ada di Blitar kan jauh, mau mengurus keberatan itu. Surat keberatannya itu bisa dikirimkan lewat email juga bisa, lewat WA misalnya, di foto juga bisa. Jadi kita memberikan kemudahan misalnya mereka yang jauh terbatas transportasinya ya untuk mengurus itu. Tapi juga membutuhkan waktu lagi untuk menerima barang itu, karena kita memberikan surat pernyataan itu ke kepala kantor bea cukai yang di Kediri. Nanti kantor bea cukai Kediri akan melayangkan surat itu, pernyataan itu ke Kanwil Jatim 2 yang ada di Malang. Jadi harus menunggu tahap-tahap selanjutnya begitu ya, Mbak ya? Karena tidak bisa langsung diputuskan di kantor bea cukai Kediri. Baik, terima kasih Mbak Tita. Nah, ini ada kalau misalkan pihak penerima barang membutuhkan barang kiriman tetapi dalam bentuk obat ini, mereka memang sangat membutuhkan, terus dia terbentur persyaratan yang sudah diberikan bea cukai, ini penyelesaiannya seperti apa, Pak Hendratno? Jadi kalau untuk barangan kiriman dalam bentuk obat atau mungkin vitamin ya Mbak, jadi kan kadang pihak penerima barang itu memang membutuhkan. Dan mungkin juga obat itu direkomendasikan dari dokter setempat gitu, dan mungkin juga obat itu nggak ada di sini. Terus akhirnya membeli dari luar negeri. Itu bisa kita berikan rilis, atau kita bisa rilis dengan kita berikan kebijakan kalau memang ada rekomendasi dari dokter setempat bahwa pihak penerima barang ini atau pihak pasien tentunya itu memang membutuhkan atau membutuhkan obat atau vitamin tersebut. Jadi di situ juga harus tertera jelas di dalam rekomendasi itu nama obatnya itu harus sesuai dengan yang barang yang dikirim tadi. Jadi harus sinkron, Mbak. Jadi memang ini kita bisa rekomendasikan untuk mengeluarkan barangnya, Mbak. Jadi kan karena takutnya nanti karena tidak bisa diproses, terus barangnya itu kita tegah atau kita tahan, tiba-tiba terjadi apa-apa dengan penerima barang atau pasien, nanti
ya kita juga yang disalahkan kan. Makanya kita memberikan kebijakan seperti itu. Baik. Pak Hendratno, Bea Cukai sendiri untuk misal untuk merilis barang-barang yang sebelumnya atau yang tadinya terlarang, ini melibatkan siapa saja sih Pak dari Bea Cukai sendiri? Kalau kita tergantung dari, jadi setiap barang itu kan ada lartas namanya Mbak, larangan pembatasan. Jadi di setiap instansi itu banyak menitipkan peraturan-peraturan tentang barang-barang apa yang dilarang ataupun dibatasi. Contohnya misalnya tadi sudah dijelaskan Mbak Tita seperti karantina. Jadi kalau apapun barang yang berupa tumbuhan, dan hewan, meskipun itu bibit dan segala macam, itu harus dapat rekomendasi dari dinas karantina atau balai karantina. Terus misalnya barang-barang yang masuk itu obat-obatan atau kosmetik, terus vitamin dan segala macam itu harus dari BPOM. Terus misalnya seperti airsoft gun dan segala macam, termasuk juga yang sekarang ini kemarin sempat juga bertanya itu anak panah Mbak, busur panah. Nah, busur panah itu kan memang untuk olahraga ya. Iya betul. Kita juga, nah ini untuk olahraga, tetapi itu termasuk barang yang dilarang sebenarnya. Karena kecuali memang ada surat rekomendasi dari dinas olahraga terkait bahwa memang busur panah itu digunakan untuk aktivitas olahraga. Baik. Karena kita kan takutnya memang disalahgunakan nantinya. Kalau nggak olahraga nanti untuk disalahgunakan, malah kita yang repot karena kita yang bertanggung jawab penuh terhadap pemasukan barang-barang tersebut. Iya gitu. betul. Ya itu untuk dari kepolisian banyak sekali Mbak. Buku-buku itu juga peraturannya dari kejaksaan dan segala macam. Jadi kita itu banyak sekali peraturan titipannya Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Baik, nah ini saya ingin pindah lagi ke Mbak Tita. Mbak Tita tadi sudah menyebutkan bahwasanya pengiriman barang bekas, terutama untuk pakaian ini dilarang gitu ya. Sebenarnya selain pakaian bekas itu sendiri kan memang tidak pantas untuk dikirimkan begitu ya Mbak. Mungkin selain alasan tersebut ada alasan lain nggak sih Mbak? Lebih murah ya, mesti kayak handphone gitu kan lebih murah. Makanya kenapa kita memberikan pungutan itu melindungi industri yang di dalam negeri itu. Iya betul. Banyak juga yang pengiriman handphone itu kita lebih murah. Nah ini selain pakaian, barang-barang bekas yang juga dilarang untuk dikirim ke Indonesia, apa aja Pak Hendratno? Atau Mbak Tita yang bisa jawab? Mesin gitu ya? Mesin bekas ada Mbak. Bekas mobil lama itu banyak ada di luar negeri kan, di Indonesia kan susah, nah itu banyak juga sih Mbak. Nah sejauh ini ada kasus di Kediri pengiriman barang bekas, ada Pak? Masih terjadi? Jadi kemarin memang pada saat kita mengadakan press release itu, ya itu mesin bekas kita kita sertakan semua. Jadi memang jadi mesin bekas, terus gelondongan gitu loh Mbak. Jadi kayak blok gitu loh Mbak. Jadi nanti mesin itu dikirim satu persatu. Bloknya ini dulu, nanti dirakit di sini gitu. Baik. Jadi modelnya tuh dipecah belum ya, dipecah-pecah, jadi satu begitu di CKD, ya Pak Hendratno? Complete lockdown namanya. Jadi dipecah-pecah supaya nanti dirakit sini, supaya ya mungkin untuk persoalan harga itu kan kalau pecah-pecah itu kan lebih murah Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Apalagi bekas kan. Otomatis kalau nanti orang pada beli barang bekas, yang produsen yang menjual barang baru jadi repot Mbak, nggak ada yang beli nanti Mbak. Iya betul sekali. Karena ya itu tadi melindungi community protector itu tidak hanya melindungi masyarakat tapi juga melindungi industri juga. Baik, oke. Nah tadi kalau misalkan Mbak Tita sudah menyebutkan bahwasanya pengiriman barang mendapat pungutan begitu ya Pak. Ini kalau misalkan untuk barang pribadi, mengirim barang ke luar negeri untuk pribadi begitu, apa juga dipungut biaya Mbak Tita? Iya, sama contohnya jadi sama pembatasannya kecuali yang untuk barang dagangan ya. Kalau barang pribadi senilai apa? Nilai barang itu kalau lebih dari 100 US dollar sama kita tetapkan juga dikenakan. Kalau udah lebih 110 misalnya kita tetapkan semuanya 110 untuk pungutan pajaknya. Kalau kurang dari 100 US dollar ya kita bebaskan, kita langsung rilis, itu aja sama sih. Kecuali barang dagangan tadi tidak ada kita tidak memberikan pembebasan yang 100 US dollar itu. Baik, Pak Hendratno, sejauh ini saya banyak mengetahui kasus bahwasanya barang kiriman tersebut mengalami kerusakan, entah itu bingkisannya maupun sampai ke dalam barangnya sendiri. Itu dari Bea Cukai memberikan ganti rugi atau tidak Pak? Jadi gini Mbak, secara prosedur dalam pemeriksaan barang itu kan
kita pada saat membuka bingkisan atau membuka barang kiriman itu kita ada saksi dari pihak kantor pos. Nah, jadi pas kita buka, oh ini loh barangnya jenisnya ini, kondisinya seperti ini, dan jumlahnya sekian. Baik. Jumlahnya sekian. Jadi seandainya ada komplain dan segala macam, bisa langsung ke pihak kantor pos. Karena nanti begitu selesai kita periksa, kita akan membuat berita acara. Jenis barangnya apa, jumlahnya berapa, kondisinya seperti bagaimana. Gitu. Nah, nanti kita akan serahkan ke pihak kantor pos karena mereka yang melakukan pengepakan sekaligus melakukan pengiriman barang ke pihak penerima barang. Jadi kalau misalnya ada komplain dan segala macam bisa langsung ke kantor pos Kediri. Nah Pak, kalau biasanya ada kerusakan barang ini sebetulnya sebabnya dari mana sih Pak? Atau dari ketika barang tersebut dikirim atau gimana Pak ini Pak? Ya, sekarang tinggal kita tahu apa enggak, maksudnya barang itu ada asuransinya apa enggak. Barang yang dikirimkan itu rusaknya juga bagaimana. Atau karena kita nggak berani Mbak, namanya misalnya orang ngirim pakaian misalnya, pakaiannya ada 12, tiba-tiba kok jadi 10 loh nggak. Kita ada acuannya loh, berita acara kita yang kemarin kita tulis kan 12. Jadi 10 bagaimana ceritanya kan seperti itu. Jadi dari Bea Cukai sendiri sudah punya catatan tersendiri punya catatan begitu ya dari, Pak Hendratno? Apa namanya berita acara itu kita kan selalu menulis berapa jumlahnya ini. Dan itu nanti kita kirimkan juga kepada pihak penerima barang. Baik Pak Hendratno, Mbak Tita, kita break dulu. Pemirsa, Dialog Khusus akan segera kembali usai jeda iklan. Tetaplah bersama kami.